Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Review. Hari ini kita akan membahas salah satu buku paling kontroversial dan paling terkenal dalam dunia psikologi kekuasaan, strategi sosial, dan pengaruh manusia, yaitu The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Buku ini sering dianggap terlalu tajam, terlalu realistis, bahkan dianggap berbahaya oleh sebagian orang. Tetapi di sisi lain, banyak pemimpin, pebisnis, politisi, dan tokoh besar mempelajari buku ini karena isinya membahas bagaimana kekuasaan bekerja di dunia nyata. Dalam review ini kita akan membahas beberapa hukum terpenting dalam buku, bagaimana manusia bermain kekuasaan, serta pelajaran penting agar kita tidak mudah dimanipulasi orang lain. Mari kita mulai. Bab 1, apa itu kekuasaan? Menurut Robert Greene, kekuasaan bukan hanya tentang jabatan atau uang. Kekuasaan adalah kemampuan memengaruhi, kemampuan mengendalikan situasi, kemampuan membaca manusia, dan kemampuan mempertahankan posisi. Di dunia nyata, banyak orang bermain strategi sosial tanpa kita sadari. Ada orang yang pandai mengambil hati, pandai memanfaatkan kesempatan, pandai membangun citra, bahkan pandai menyembunyikan niat asli mereka. Buku ini mencoba membongkar pola-pola tersebut. Robert Greene mengambil contoh dari raja, jenderal perang, filsuf, pemimpin politik, hingga tokoh sejarah dunia. Bab 2, jangan terlalu menonjoli diri di depan atasan. Salah satu hukum paling terkenal adalah never outshine the master, artinya jangan membuat atasan merasa tersinggung. Kadang orang terlalu ingin terlihat pintar hingga membuat orang yang lebih tinggi posisinya merasa terancam. Akibatnya, dibenci, dijatuhkan, atau disingkirkan. Robert Greene menjelaskan bahwa ego manusia sangat sensitif. Pelajaran penting, tetaplah menunjukkan kemampuan, tetapi jangan membuat orang lain kehilangan rasa superioritasnya. Bab 3, sembunyikan niat aslimu. Hukum berikutnya, conceal your intentions. Menurut buku ini, terlalu terbuka kadang membuat orang mudah membaca langkah kita. Orang yang mengetahui seluruh rencana kita bisa menghambat, iri, atau menyerang sebelum kita berhasil. Karena itu, strategi seringkali membutuhkan ketenangan dan kontrol informasi. Namun, ini bukan berarti harus menjadi pembohong. Intinya adalah, tidak semua hal perlu diumumkan ke semua orang. Bab 4, berbicaralah sesedikit mungkin. Semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinan salah bicara, membocorkan kelemahan, atau kehilangan wibawa. Orang yang tenang sering terlihat lebih kuat dan misterius. Dalam banyak situasi, diam bisa menjadi kekuatan. Robert Greene menunjukkan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh sering menjaga kata-kata mereka. Bab 5, jaga reputasi dengan segala cara. Reputasi adalah bentuk kekuasaan. Sekali reputasi rusak, kepercayaan orang ikut hilang. Di era modern, reputasi bahkan lebih penting karena media sosial membuat penilaian publik menyebar sangat cepat. Karena itu, jaga ucapan, jaga perilaku, dan bangun citra yang baik. Menurut buku ini, orang sering memperlakukan kita berdasarkan persepsi mereka terhadap kita. Bab 6, menarik perhatian adalah kekuatan. Orang yang tidak terlihat akan mudah dilupakan. Robert Greene menjelaskan pentingnya personal branding, penampilan, dan kemampuan menciptakan perhatian. Di dunia modern, konten viral, branding, dan popularitas adalah bentuk kekuasaan baru. Tetapi perhatian harus dikelola dengan bijak. Bab 7, buat orang lain bekerja untukmu. Salah satu hukum kontroversial dalam buku ini adalah memanfaatkan kemampuan orang lain secara strategis. Pelajaran positif yang bisa diambil, kerjasama dan delegasi adalah bagian penting dari kesuksesan. Orang sukses jarang bekerja sendirian. Mereka membangun tim, memanfaatkan jaringan, dan fokus pada strategi besar. Bab 8, buat orang datang padamu. Robert Greene menjelaskan, orang yang terlalu mengejar sering kehilangan posisi tawar. Sebaliknya, orang yang memiliki nilai tinggi akan dicari. Pelajarannya, bangun kualitas diri, maka kesempatan akan datang mendekat. Bab 9, menang melalui tindakan, bukan perdebatan. Perdebatan panjang sering hanya melahirkan ego. Kadang orang tidak berubah pikiran walau kalah argumen. Karena itu,
hasil nyata lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Buktikan lewat tindakan. Bab 10. Hindari orang negatif. Emosi itu menular. Orang yang toksik, penuh drama, pesimis, manipulatif, bisa memengaruhi hidup kita. Robert Greene menyarankan untuk berhati-hati memilih lingkungan. Karena lingkungan memengaruhi pola pikir dan masa depan kita. Bab 11. Buat orang merasa membutuhkanmu. Semakin seseorang merasa membutuhkan kita, semakin besar pengaruh kita. Dalam dunia kerja, orang yang memiliki skill penting biasanya lebih dihargai. Karena itu, tingkatkan kemampuan, jadilah solusi, dan miliki nilai yang sulit digantikan. Bab 12. Kemenangan terlalu besar bisa berbahaya. Kadang kemenangan yang terlalu mencolok memicu iri hati. Karena itu, strategi dan timing sangat penting. Tidak semua kemenangan perlu dipamerkan. Bab 13. Psikologi manusia dan manipulasi. Buku ini banyak membahas bagaimana manusia mudah dipengaruhi, suka validasi, takut kehilangan, dan ingin dihargai. Karena itu, orang yang memahami psikologi manusia sering memiliki pengaruh besar. Namun penting diingat, pemahaman ini sebaiknya digunakan untuk melindungi diri, memahami manusia, dan membangun hubungan lebih baik, bukan untuk menyakiti orang lain. Bab 14. Kekuasaan di era modern. Hari ini kekuasaan tidak selalu berbentuk tahta kerajaan. Kekuasaan modern bisa berupa pengaruh media sosial, networking, branding, pengetahuan, dan komunikasi. Orang yang mampu membangun citra, mengendalikan emosi, serta memahami manusia, sering lebih unggul dalam kehidupan sosial dan karir. Bab 15. Pelajaran paling penting dari buku ini. Buku ini sebenarnya bukan hanya tentang menjadi kuat, tetapi juga memahami dunia, memahami strategi manusia, dan memahami permainan sosial. Karena kenyataannya, tidak semua orang memiliki niat baik. Dengan memahami pola kekuasaan, kita menjadi lebih waspada dan lebih bijak. Kelebihan buku. Kelebihan buku sangat menarik, penuh kisah sejarah, membuka wawasan, dan membuat kita memahami psikologi manusia lebih dalam. Buku ini juga sangat cocok untuk pengembangan diri, leadership, komunikasi, dan strategi sosial. Penting mengambil sisi positifnya. Strategi, kewaspadaan, dan kecerdasan sosial. Penutup, simpulan terbesar dari The 48 Laws of Power adalah dunia tidak selalu berjalan berdasarkan niat baik saja. Manusia memiliki ego, ambisi, dan strategi. Karena itu, memahami psikologi manusia adalah kekuatan besar. Tetapi kekuasaan tanpa moral juga bisa menghancurkan. Gunakan pengetahuan untuk melindungi diri, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih cerdas secara sosial. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook review kali ini. Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.